Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala min ladunhu ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, kita senantiasa bersyukur dengan beribadah kepadanya, karena bentuk rasa syukur terbaik adalah menundukkan seluruh keadaan kita kepada Sang Pemilik langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita sampaikan bahwa setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketetapannya diwajibkan untuk menundukkan seluruh keadaannya pada kekuasaan yang Maha Kuasa. Karena hanya dengan cara itu kita akan mampu menjalankan seluruh beban tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia dan hamba-Nya. Semoga di seluruh keadaan kita hari ini, sejak kita terbangun dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, seluruh pergerakan hidup kita, mulai dari apa yang kita niatkan dengan hati kita, mulai apa yang terucapkan dengan lisan kita, dan seluruh pembuktian sahih dari seluruh pergerakan badan kita, seluruhnya terhitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan kesempurnaan pahala di sisinya. Dan dengan seluruh itu insyaallah kita berani bersaksi di hadapan Allah bahwa kitalah yang benar-benar menyatakan tidak ada ilah yang disembah dan diibadahi dengan tata cara yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka cinta ini kita buktikan hari ini dengan qiyam kita di waktu subuh, di waktu zuhur, asar, maghrib pun kita selesaikan di waktu isya. Senantiasa 17 rakaat ini kita tundukkan seluruh keadaan kita di hadapan Sang Penguasa langit dan bumi. Anak-anakku sekalian, senantiasa setelah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Seorang manusia yang sepakat dengan ikhlas kita jadikan uswah, tauladan terbaik kita dalam setiap pergerakan hidup kita dan pergerakan ibadah kita. Dan semoga ketaatan kita kepada Allah yang dituntun dengan ketaatan mengikuti sunnah Rasulullah akan menjadi hujah paling hebat bagi kita untuk berani pulang ke hadapan Allah. Karena kita semua pasti akan pulang ke kampung halaman kita. Dunia bukan kampung halaman kita. Rumah yang sekarang kita tempati bukan rumah kita. Bukan, tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini. Bahkan nyawa ini pun bukan milik kita. Maka kita pasti akan kembali ke kampung halaman kita seluruhnya. Tetapi dengan seluruh keadaan ini kita persiapkan bagaimana cara kita pulang kembali ke kampung halaman kita. Apakah dengan cara yang terbaik ataukah tertunduk malu dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu menentukan bagaimana cara kita meninggal, tidak mampu. Kita tidak mampu menakar dan mengukur kapan kita meninggal. Yang mampu kita lakukan adalah merencanakan bagaimana cara kita meninggal. Ikhtiarkan di hadapan Allah, lengkapi dengan doa dan sempurnakan dengan tawakal ilallah. Maka sempurnaan ini insyaallah akan menjadi jalan terbaik bagi kita semua untuk berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kembali kita mengingatkan sebagai mukadimah malam hari ini bahwa kepada kaum muslimin dan muslimat rahimani wa insyaallah rahimakumullah, beberapa hari yang lalu Majelis Ulama Indonesia MUI Indonesia Republik Indonesia telah dengan resmi mengeluarkan fatwa haram. Kami ulangi bahwa Majelis Ulama Indonesia, ulama kita, telah mengeluarkan dengan tegas fatwa haram kepada seluruh barang-barang produksi yang diproduksi dan menyokong kaum Zionis. Jadi dengan keadaan ini, hukum agama kita ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis,
yang ketiga ijtihad ulama, yang keempat hukum qiyas namanya. 4 hukum ini kita pelajari, kita pahami dan kita jalankan semampu kita. Hukum Allah tentu dengan Al-Qur'annya, hukum Nabi dengan sunnahnya. Ijtihad ulama adalah cara pandang dan cara pikir Nabi tentang hukum-hukum yang ada, baik Al-Quran maupun hadis. Dan yang keempat adalah hukum qiyas. Maka dengan hukum yang ketiga ijtihad para ulama kita lewat yang namanya MUI telah mengeluarkan fatwa haram. Ya, apa artinya haram? Sesuatu yang dilarang dengan mutlak. Artinya barang-barang yang menjadi penyokong kaum-kaum Zionis untuk melancarkan agresinya, untuk melakukan genosida terhadap seluruh keadaan kaum muslimin yang ada di Palestina, itu kita wajib hukumnya untuk tidak mengkonsumsinya, karena telah keluar sekali lagi fatwa haram. Maka kami memilih jalan ini dan kami akan mengikuti fatwa ini sebagai cara terbaik kita untuk berjihad membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kami mengajak pada seluruh pengguna Facebook, pengguna YouTube, pengguna Twitter, pengguna Instagram yang sekarang aktif di media sosial, mari cari list-list barang yang dikeluarkan oleh produk-produk Zionis di bawah benderanya Amerika Serikat, sebarkan lewat media sosial dan pakai tag like haram fatwanya dari MUI. Dengan cara ini kita akan mampu membantu saudara-saudara kita. Kita mungkin tidak mampu berperang, tapi kita patahkan kekuatan ekonominya. Kalau seluruh muslim bergerak dengan cara yang sama, maka runtuh seketika keadaan kaum Zionis. Contoh misalnya, anak-anakku sekalian, mulai hari ini jangan pernah membeli yang namanya Kentucky Fried Chicken, karena itu produknya Zionis di bawah bendera Amerika Serikat. Jangan pernah mengkonsumsi ice cream Walls lagi, karena itu di bawah kuasaan Zionis Amerika Serikat. Para perokok, hindari produksi Philip Morris, karena itu adalah bagian dari Zionis. Dengan bendera-bendera mereka, kita kibarkan jihad semampu kita untuk melemahkan keadaan ekonomi mereka. Jadi sekali lagi kami mengajak para pengguna Facebook, pengguna Twitter, pengguna Instagram, apapun media sosial, LinkedIn dan sebagainya, maka cari list-list barang-barang dari produk Zionis di bawah bendera Amerika Serikat, sebarkan dan tagline hukum fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kami tegaskan, kami mengikuti fatwa ini. Jadi seluruh muslim kami mengajak, ini bukan fatwa yang biasa, karena sekali lagi hukum Islam termasuk ijtihad para ulama. Inilah ijtihad ulama kita. Di bawah bendera Majelis Ulama Indonesia, kami minta dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kita kebarkan bendera jihad kita untuk menolong saudara-saudara kita, bukan dengan peperangan, dengan doa. Dan sekarang ada langkah terbuka untuk mengharamkan seluruh barang-barang yang diproduksi oleh Zionis di bawah bendera Amerika Serikat dan sebagainya. Danone jangan dikonsumsi. Kalau ada di sana tertulis Danone, produksinya Danone, Philip Morris, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya, hindarkan itu. Karena artinya kita melanggar ijtihad para ulama kita sendiri yang kita sepakati untuk berfatwa apapun. Jadi ingat anak-anakku sekalian, jangankan ini, fatwa ulama itu kuat. Di Arab, bulan puasa itu kadang difatwakan tidak berpuasa penduduknya. Fatwa ulama keluar, bulan puasa ini jangan kita berpuasa, yang diizinkan untuk tidak berpuasa bagi muslim. Kenapa? Karena panasnya melebihi batas kewajaran manusia untuk menahannya. Maka fatwa ulama berlaku di situ. Maka sekali lagi, anak-anakku di sini terutama, kita berteriak Allahu Akbar dari sini dengan kemampuan kita. Ya, innal munafiqin wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil fahsy. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Wa yaqbiduna aydihum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang yang munafik itu senantiasa menyebarkan dan menebarkan keburukan dan jauhkan dari segala kebaikan. Maka jangan jadi bagian itu kita sekarang. Kita berjihad dengan cara kita. Insya Allah, Allah Maha Besar,
Allah telah merencanakan kemenangan besar bagi saudara-saudara kita yang di sana. Ya. Jadi niat main Facebook jangan melakukan hal yang percuma. Kalau kita membayangkan adik-adik kalian di sana, saudara-saudara kalian di sana, menangis rasanya. Bagaimana tiap hari dibentuk, genosida sedang terjadi. Apa genosida itu? Pemusnahan massal. Ya. Maka ingat, puncak dari ibadah adalah jihad kita. Jihad itu telah kita jelaskan, jahada, sesuatu yang serius dan sungguh-sungguh. Ini usaha kita yang serius. Sayang air mata anak-anak kita di sana. Sayang air mata adik-adik kalian di sana. Sayang air mata teman-teman kalian di sana. Dan saudara-saudara kita, ibu bapak kita sekarang lagi menangis di sana. Maka hari ini kita berbahagia, di mana sekali lagi ulama kita telah mengeluarkan fatwa haram terhadap produk berdu itu. Ya, misalnya kayak pencuci piring, apa cuci piring? Sunlight. Kami menginformasikan kepada ibu-ibu untuk menghindari sunlight. Lebih baik pakai Mama Lemon, itu produksi lokal. Aqua juga produksi Danone, hindarkan Aqua. Aqua itu Danone punya. Ya. Jadi sekali lagi pakai, masih ada Asakota, masih ada yang lain-lain. Ya. Intinya ayo saling sebarkan nama-nama barangnya sehingga kita bisa berjihad dengan jalan ini. Baik anak-anak sekalian, jemaah kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang bisa kami perpanjang kalam. Yang jelas mengajak kepada ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugas kita semua untuk saling mengingatkan dan memperingatkan satu sama lain. Ya. Dengan lalai sering kita sampaikan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi seluruh manusia itu dalam keadaan kerugian, kata Allah. Tapi ada pengecualiannya. Turunannya jelas, kecuali illal ladzi amanu, yang beriman. Terus wa 'amilus solihati, yang beramal soleh, dan wa tawassaw bil haqq, yang mengingatkan dan menyampaikan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dengan jalan menempuh kesabaran. Insyaallah dengan seluruh keadaan kita sabar menghadapi ujian Allah, tentu dengan ikhtiar, doa dan tawakkalillah. Demikian insyaallah yang mampu kami sampaikan. Khairul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa la fa minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.